PKS kukuhkan diri sarang pembenci, terus lihat sisi negatif Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Baru-baru ini puja-puji partai koalisi terhadap pemerintahan Jokowi dipandang sebaliknya dengan PKS. Dengan alasan sebagai partai oposisi, PKS melalui Mardhani Alisera mengatakan akan terus melihat sisi negatif pemerintahan Jokowi agar tak puas diri. Begitu kira-kira narasinya. Ini buat saya sangat menarik. Sebelum kita lebih dalam masuk sesuai tema, saya mencoba mengungkap fakta agar Anda mendapatkan gambarannya mengapa PKS sangat konsisten sebagai oposisi pemerintah. Berkah apa yang didapat? PKS ini di wilayah-wilayah tertentu mereka mendapat tempat oleh warga. Contoh, semisal Sumatera Barat. Di daerah ini PKS bisa dikatakan sangat perkasa. Fakta yang dapat kita lihat Gubernur Iwan Prayitno dan kemudian Mahyaldi dalam produk-produk dari PKS. Selain PKS ada pula Partai Gerindra yang sangat perkasa di daerah ini. Sebagai gambaran, agar Anda tahu saya mencoba memberikan data di tahun 2019 saat Pilpres. Sumber saat itu adalah lumbung suara bagi calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang diusung Koalisi Indonesia Adil Makmur. Berdasarkan situng KPU yang telah menghimpun 92,27 data suara Pilpres 2019 di sumber kala itu, Prabowo Sandi unggul telak dengan 86,2%, sedangkan Jokowi Amin hanya kebagian 13,8%. Terlihat sangat jomplang sekali, bukan? Maka tidak mengherankan jika partai-partai pengusung Jokowi tidak terlihat diminati di daerah ini. Dan seperti yang sudah dapat kita tebak, partai ini laris di Sumatera Barat, antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Sebagai gambaran data tersebut, sebagai penguat fakta, suara pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019. Gerindra 19,57%, PKS 18,03%, Partai Demokrat 12,1%, PAN 11,82%, Golkar 8,5%, PPP 6%, Nasdem 4,73%, PDIP 3,71%, Hanura 3,49%, PKB 3,04%, Berkarya 2,6% dan PBB 2,21%. Sangat terlihat partai yang saat itu direpresentasikan lawan Jokowi akan memperoleh limpahan suara yang melimpah. Sebaliknya, sedangkan PDIP yang diidentikan Jokowi dan partai koalisi perolehan suara sangat kecil sekali. Selain sumber, PKS juga cukup perkasa di Jawa Barat. Di wilayah yang terbilang padat penduduk ini, PKS bisa tembus 3 besar di Pileg tahun 2019. Sedang jawarannya Gerindra yang mengalahkan dominasi PDIP yang kedua. PKS sebagai partai oposisi tentu akan terus mengkritisi pemerintahan Jokowi, meski untuk saat ini praktis hanya PKS dan Demokrat yang menjadi lawan politik Jokowi. Mengingat partai lainnya bergabung di koalisi pemerintah selain Gerindra yang menyusul belakangan ada pula PAN. Di situasi inilah PKS mencoba mengumpulkan suara-suara konstituen yang membenci Jokowi. Bisa menjadi berkah atau sebaliknya, bagi mereka tidak ada sisi positif dari pemerintahan. Prestasi apapun yang sudah dibuat Jokowi dan pemerintahannya akan dilihat dari sudut yang berbeda. Dan ini yang sangat berbahaya jika narasinya mengada-ngada. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan partai oposisi atau tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Jokowi atau pemerintah merupakan perwakilan kelompok yang tidak menyukai keberadaan Jokowi dan orang-orang di sekelilingnya. Inilah yang dapat kita sebut sebagai kelompok pembenci. Jadi tidaklah mengherankan jika PKS salah satu partai yang diidentikan menampung para pembenci seantero negeri. Semakin kritis, bahkan nyinyir sekalipun terhadap pemerintahan Jokowi, maka mereka semakin disukai oleh para konstituennya tersebut. Tentu saja keputusan PKS yang akan terus mengkritisi pemerintahan dan menjadi oposisi tidak ada yang salah. Memang harus ada partai sebagai penyeimbang di negara demokrasi, selama sisi negatif yang mereka maksudkan tidak mengada-ngada seperti yang sudah saya singgung di atas. Tapi faktanya, banyak yang lepas dari konteks, hanya karena ingin mengukuhkan diri sebagai sarang penampung para pembenci, lantas menggunakan berbagai cara. Nah, ini yang disesalkan. Jadi tidaklah mengherankan jika polarisasi terus terjaga sampai detik ini. Padahal, upaya Presiden Jokowi cukup ciamik. Melihat gelagat rakyatnya yang sulit sekali move on dari Pilpres. Dengan menggandeng Gerindra lalu PAN, Jokowi berusaha membalikkan pesta demokrasi seperti dulu kala sebelum ia berkuasa. Ia dengan niat tulus membersihkan residu yang tertinggal, tapi sayang ada pihak yang justru ingin kondisi mengekal.
Jika situasi ini terus terjaga, dikhawatirkan di pemilu 2024 dan seterusnya praktik-praktik busuk saling membenturkan rakyat akan terus ada, dan orang-orang yang paling bertanggung jawab tentunya para elit politik yang sebetulnya sedang memanfaatkan rakyat jelata demi kepentingan kelompok dan perutnya sendiri. Rakyat hanya diperalat sebagai tunggangan mencapai tujuan. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam Anto Cahaya. Denny Siregar buka suara tentang interpelasi, sindir BEM UI. Kok diam? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang menurutnya bungkam soal interpelasi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E. Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter, Senin 30 Agustus 2021, awalnya menyinggung mayoritas fraksi di DPRD DKI sebelum menyindir BEM UI. Menurutnya, mayoritas fraksi di DPRD DKI begitu mudah dikenyangkan oleh Anies Baswedan usai diundang makan malam oleh Gubernur DKI Jakarta itu. Ia pun mengaku muak dan geli melihat sikap mayoritas fraksi di DPRD DKI. Bahkan, Denny menilai keputusan sejumlah parpol menolak interpelasi tersebut syarat kepentingan. Kata Denny dalam akun Twitternya, melihat bagaimana mayoritas fraksi DPRD DKI begitu mudahnya dikenyangkan Anies Baswedan lewat makan malam, rasanya kok campur-campur antara muak dan geli ya. Mainnya kotor dan kasar banget kalau udah ada kepentingan. Tidak hanya fraksi di DPRD, Denny Siregar juga menyindir BEM UI yang menurutnya bersikap diam terhadap interpelasi Anies Baswedan itu. Kata Denny, kemana ya mahasiswa BEM UI official? Biasanya mereka gercep. Kok diam dan anteng lihat komedi di Jakarta? Apa sudah kenyang juga? Denny pun beranggapan seandainya pihak yang terseret dalam interpelasi itu adalah Joko Widodo, maka sudah pasti BEM UI akan langsung bergerak. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari 7 fraksi diundang Anies Baswedan makan malam setelah sebelumnya 2 fraksi DPRD, PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi terkait program balap mobil Formula E. Hak interpelasi anggota fraksi PDIP dan PSI sebelumnya diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh 33 anggota Dewan dari 2 fraksi tersebut. Berbeda dengan 2 fraksi itu, 7 fraksi yang diundang Anies makan malam menolak mengajukan hak interpelasi. Mengutip Kompas, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan bahwa 7 fraksi DPRD DKI Jakarta itu diantaranya Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E. Kesepakatan 7 fraksi terkait interpelasi Formula E tersebut, kata Taufik, setelah dilakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Kata Taufik, jadi secara umum 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi. Saya melihat euforia dari 7 fraksi yang hadir, para pendukung Anies yang berafiliasi, seolah dengan kandasnya interpelasi mereka telah menang dan berhasil mempermalukan 2 fraksi lainnya yaitu PDIP dan PSI yang oleh Anies tidak diundang untuk sekedar menyilangkan jempol dan telunjuk. Sebagai bahan informasi, interpelasi dapat dilakukan jika ada 55 anggota yang setuju dengan gabungan fraksi PDIP dan PSI hanya berjumlah 33 anggota, sehingga diyakini interpelasi tersebut kandas di tengah jalan. Sebetulnya di sini bagi fraksi PDIP dan PSI tidak ada yang menang atau kalah, apapun hasilnya, Anies Baswedanlah pihak yang sangat dirugikan. Mau interpelasi itu sukses digulirkan atau tidak, Anies sudah pasti kian dekat ke bibir jurang kehancuran. Jika sudah waktunya tiba, namanya bakal tenggelam juga. Pesan kuat PDIP dan PSI sampai ke rakyat Indonesia. Menunjukkan kepada semua, jika Anies jenis pemimpin yang tidak berani menghadapi tantangan dan lari dari tanggung jawab meski hanya sekedar menjelaskan secara terbuka kepada wakil rakyat soal Formula E. Interpelasi itu sudah menunjukkan jika di bawah kendalinya sebagai penguasa di DKI tidak baik-baik saja. Coba saja tengok kepala daerah lainnya yang tidak sampai ada gaduh hingga DPRD gulirkan interpelasi. Ini semata-mata bukan karena Anies sebagai representasi lawan politik, tapi karena memang faktanya yang bersangkutan memang tidak dapat bekerja. Wacana Formula ini menjadi kian menarik setelah Anies nampak ngotot untuk menggelarnya dengan berbagai alasan. Lantas, impact bagi Anies secara pribadi apa sih? Kok sampai terlihat ngotot begitu? Tahun 2022, jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Ia butuh panggung yang akbar agar jeda waktu 2022 sampai dengan 2024 tetap terjaga. Ambisi Anies untuk menjadi RI 1 tidak akan pernah padam. Kita semua tahu
Kekuatan Jokowi di 2024 disinyalir sangat kuat sekali untuk menentukan arah pergantian presidennya. Dialah sebagai kingmaker yang sebenarnya. Seperti yang sudah saya singgung di atas, pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi plus PAN mengindikasikan hal tersebut. Disinilah permainan catur Jokowi bakal mematikan pergerakan kelompok kecil Demokrat dan PKS plus Anies. Pada akhirnya, Demokrat dan PKS bakal bergabung ke kelompok yang lebih besar, terutama PKS yang tidak memiliki sejarah sebagai leader. Karena orang-orang yang di dalam partai ini tidak ada yang memiliki tokoh sentral, mereka cenderung ikut arus. Ubyuk-ubyuk tak memiliki power sama sekali. Serupa anak tongkrongan yang tidak memiliki kelebihan apa-apa selain hanya ngikut tergelak dan sesekali menjadi suruhan temannya asal dibayar. Bagaimana menurut Anda?